Minggu biasa ke-22, PON kelompok
Agustinus II, Organis Bapak Sino, Prodiakon Timang Bapak Prianto, Eko Widodo, Prodiakon Badran Bapak IM Suyatno, Rektor Timang Elin, Kostrek Ibu Widiati, Ibu Menik, Ibu Surani, Kolektan Ibu Irianti, Ibu Yuniarti, Ibu Sumini, Ibu Santi, Tiket Antonio Sati. Marilah kita siapkan lagu pembuka pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari buku Mada Bakti nomor 171. Hari ini gereja memasuki minggu biasa yang ke-21. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk senantiasa berusaha agar kita dapat memasuki kerajaan Allah. Usaha yang kita lakukan salah satunya adalah dengan bertobat. Pertobatan yaitu mendekatkan hidup kita kepada Allah dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari kita mengawali perayaan ini dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita agar kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon, tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepada-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaan-Mu. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut. Mereka akan kuutus ke Meseke dan Roshi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang Aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaan-Ku, supaya mereka memberitakan kemuliaan-Ku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai beban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta dan di atas pusungan, di atas bagel dan unta betina, dan yang cepat ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, sama seperti orang Israel membawa kurban ke dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan.
berjalan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami ini telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda, anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita pernah melihat sebuah lukisan tentang Tuhan Yesus yang mengetuk pintu. Ini lukisan yang sangat terkenal. Lukisan ini dibuat oleh William Holman Hunt, seorang pelukis dari Inggris yang hidup pada abad ke-19. Dia meninggal tahun 1910. Sebelum lukisan ini di-launching, dia mengajak teman-temannya untuk melihat lukisan ini lebih dahulu. Lalu teman-temannya ditanya, "Coba apa kekurangan dari lukisan ini? Silahkan dicari kekurangannya, kelemahannya, keburukannya apa." Orang-orang itu tidak bisa melihat. Mereka meneliti, semua sangat bagus. Perbandingan warnanya, wajahnya, tubuhnya, semua itu kelihatan bagus. Orang-orang itu memuji Holman Hunt. Tetapi Holman tidak puas. Dia mengundang lagi lebih banyak. "Coba tolong, lukisan ini apa yang kurang?" Lalu ada seorang pemerhati lukisan mengatakan kepada Holman, "Ada salah satu kesalahan dalam lukisan ini, dan ini fatal." "Apa itu?" katanya. Tuhan Yesus itu kan mengetuk pintu. Pintunya itu tidak ada handle-nya. Kesalahan fatal. Lalu Holman itu menjawab, "Ini bukan kesalahan, tetapi ini kesengajaan. Pintu itu bukan sekedar pintu, tetapi pintu itu adalah hati kita. Pintu itu adalah
hati manusia. Kalau Tuhan mengetuk pintu, yang harus membuka adalah manusia, kita. Maka lukisan itu tidak ada handle dari luar. Itu handle-nya ada di dalam diri manusia sendiri. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk memaksa kita percaya kepadanya. Tetapi Tuhan memberi kebebasan kepada setiap orang, mau bertobat, membuka pintu hatinya atau tidak. Maka kalau ada gambar Tuhan Yesus mengetuk pintu rumah, kalau di situ ada handle-nya, itu pasti bukan karya dari Holman Gun. Karya dari Holman Gun itu Yesus mengetuk pintu, tetapi pintunya tidak memakai handle. Handle-nya itu dari dalam diri manusia. Manusia sendiri yang harus membuka pintu hati untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil pada sore hari ini ada orang yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Sedikit sajakah orang yang bisa masuk ke kerajaan surga? Maka Tuhan mengatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Apa maksudnya? Kita diajak untuk berjuang dengan melakukan pertobatan, memperbaharui diri terus-menerus. Kalau tidak, kita nanti akan menjadi orang yang terakhir yang masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan mengira kalau saya sudah gratis sejak bayi. Malah orang Flores itu sering mengatakan, saya ini sudah menjadi Katolik sejak dalam kandungan ibu, katanya. Tetapi kalau sejak bayi sudah dibaptis, Anda tidak pernah mengalami pertobatan, nanti Anda akan tertinggal dengan orang tua yang baru saja dibaptis, tetapi dia bertobat kepada Tuhan. Lihat seorang penyamun yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu dia mau mati, dia bertobat kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah aku kalau Engkau memasuki kerajaan-Mu. Ini pertobatan. Langsung Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang diperlukan untuk masuk bisa membuka kunci kerajaan surga adalah pertobatan kita terus-menerus. Jangan merasa puas, jangan merasa bangga. Aku baptis sejak kecil. Aku sudah menjadi Katolik sejak zaman dahulu kala. Dengan orang bertobat tidak ada gunanya. Yesus mengatakan nanti sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir. Orang pertama yang menjadi orang terakhir itu adalah orang yang sudah dibaptis sejak zaman dulu, sejak bayi, mereka tahu bertobat, malah berbuat jahat. Maka lebih baik penjahat yang bertobat daripada orang baik yang tidak mau bertobat. Sabda Yesus ini jelas kepada kita. Maka menjadi Katolik itu jangan hanya Katolik KTP. Naik gereja, naik Natal, naik Paskah, Katolik nafas namanya. Nah ini tidak mengalami pertobatan, tidak mengalami pembaruan hidup.
Aku nek dadi Katolik mung nek pas Natal kalau nek Paskah. Ini bukan pertobatan. Maka tidak ada gunanya orang mengaku sebagai orang Katolik tetapi melakukan kejahatan-kejahatan. Maka jangan dilihat Bapak Ibu, penjara tahanan itu ono sing jenenge Markus, Lukas, Yohanes, Rafael, saiki mlebu nang Emmanuel. Jadi jangan lihat orang-orang seperti itu orang yang tidak mengalami pertobatan. Hanya Katolik digo corok gawe mencari harta kekayaan, mencari kedudukan dengan menghalalkan segala cara. Maka bertobatlah, berusahalah melalui pintu yang sempit, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Kerajaan surga itu memang tidak mudah untuk mencapai kerajaan Allah, itu memang tidak mudah. Harus bekerja keras, harus setia, harus tekun, harus berjuang terus-menerus. Nah, inilah yang mesti kita perjuangkan. Sebagai pribadi-pribadi Katolik, kita diajak untuk selalu berjuang, bertobat, memperbaharui diri agar kita tetap setia, tekun melaksanakan kehendak Allah, tekun melaksanakan sabda Tuhan. Dan dengan cara itu kita bisa masuk kerajaan surga. Seumpama dulu Yudas Iskariot itu bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Tetapi karena dia tidak mau bertobat, maka dia mati dengan cara bunuh diri. Petrus, seorang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali, tetapi dia bertobat, maka dia diberi kunci kerajaan surga. Dia diberi kuasa untuk melepaskan dan mengikat apa yang ada di dunia ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, pertobatan yang terus-menerus itulah perjuangan kita yang tidak pernah selesai. Semoga sampai akhir hayat kita tetap mengikuti Kristus dengan semangat pembaharuan diri, memperbarui hidup. Saya masih belum kuat, saya masih belum cukup, saya masih harus terus berbuat baik, saya harus terus menolong orang, saya harus terus ikut dalam kehendak Allah, melakukan kebaikan bagi sesama. Pertobatan itulah yang diajarkan kepada kita. Maka semoga hidup kita juga setiap hari menjadi tanda pertobatan agar kita kelak juga boleh memasuki kerajaan Tuhan. Terpujilah Allah ini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memperbarui iman kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para berdoa supaya kita bersikap seperti Allah sendiri dengan menyambut semua bangsa dari hati dan di dalam persekutuan kita. Bagi gereja
dan yakin bahwa kita semua merupakan bagian dari gereja Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang patah semangat karena tertimpa pencobaan dan penyakit, semoga mereka yang patah semangat tidak menutup hati mereka, tetapi memakai penderitaan sebagai kesempatan untuk berkembang sebagai manusia dan sebagai orang Kristiani. Anugerahkanlah kepada mereka keteguhan iman yang dan keyakinan akan berkembang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Islam di antara kita, semoga kami semua bersatu. Semoga tak ada satu orang pun yang merasa asing yang kami, dan semoga kami semua terbuka satu sama lain. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, semoga kami mempunyai kasih yang sama seperti kasih-Mu, sehingga hati kami senantiasa terbuka bagi segala bangsa dan menyambut semua orang dengan ramah bersama dengan Yesus Kristus sebagai Allah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan persembahan. Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahan dan persembahan-Mu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, kami Kau perkenankan mencicipi suasana kerajaan-Mu di dunia ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada
ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Puteramu. Karena belas kasih-Nya pada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan Maria. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar
tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sempurnakan doa pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan sendiri. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Salam damai Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya.
Saudara-saudari terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Sang Anak Tunggal yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan-Nya. Ya Tuhan, saya semoga tubuh dan darah Kristus membawa kita semua kepada hidup yang kekal. Amin.
bersyukur karena melalui Ekaristi ini kami telah diperkenankan mencicipi anugerah rezeki surgawi. Semoga kami dikuatkan dalam menapaki kesiaran hidup di dunia ini dan telah Kau perkenankan menikmati perjamuan surgawi bersamamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saya kita bersama berdoa. Doa selalu beri. Bapa yang ada di surga, Semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan harapan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat Audibilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Tugas dan pelayanan kita masing-masing selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin. Amin.